Berawang Musane. Sesilon ken kuning emas. Gere Duum. Guntur sahut menyahut, memecah kesunyian malam. Kilat silih berganti saling menyambar, menemani gerimis turun ke bumi. Angin bertiup dari arah barat, menerbangkan dedaunan menjelang terhempas ke pelukan alam. Sabar menarik upuh khasnya, upuh gunel selimut tebal dari kain perca, sambil kengkung. Dingin yang menusuk tulang, membuat tidurnya harus kelkup, menutup muka dengan selimut. Matanya mulai berat, pertanda akan hanyut dalam alam impian. Tiba-tiba dia dengar gubuk di kebun itu ada yang menggedor. Tok-tok. Kemudian sejenak terdiam. Kembali ketukan keras terdengar. Wai uken pintu. Sejuk ideret ni, wai buka pintu. Dingin di luar nih, terdengar suara dari luar di antara gemercik hujan dan sapuan angin. Sahannya? Sapa itu? Tidur Sabar terganggu. Aku, uken pintu aku, buka pintu, terdengar balasan dari luar. Sahannya. Siapa itu? Sabar kembali bertanya. Walau hatinya mengatakan mengenal suara di luar, namun karena desau angin dan gemericik hujan, suara itu seperti kurang jelas. Aku, Bar. Uken pintu, kembali balasan dari luar. Suara itu memang suara sahabatnya yang kini bagaikan intelijen, mengumpulkan informasi. Dia lihat item, jaket lusuhnya basah. Tehana kenpong ni, jema maleranap, daboh igerlop. Hehehe, tenang kobar, gere kenguk aku nome isen, hehehe, tenang Bar, apa nggak bisa aku tidur di sini? Ite melepaskan tawanya. Sambil duduk di sisi pembaringan Sabar, Ite menyintung Rara. Kopi adalah sahabat untuk menghangatkan tubuh saat dingin seperti ini. Dapur tempat memasak tidak jauh dari pembaringan Sabar. Gubuk itu hanya berukuran 3 kali 3 meter. Di sanalah tidur, memasak dan ruang makan. Sengkat wai, enti peteai sintung, basah hilen, oya rakuel singe kering. Susah bernafas karena asap, jangan pete yang dibakar, tapi itu ada kuel kering. Kata Sabar sambil membuka tingkep, agar asap yang mengepul di ruang itu dihembus angin. Dingin menusuk tulang ketika tingkep dibuka. Sambil menyeruput kopi, Item kembali memulai kebiasaannya menyampaikan info yang didapat hari ini. Telah seupes serius Bar. Data ngemehi sapati. Halus keseke, malai bete upes nisi belatah, nampaknya polisi serius Bar. Data dikumpulkan, halus ayaknya, untuk memisah hampa, sebut Item yang kembali menarik rokok Panama Sabar. Tetapi asap rokok ini masih kalah dengan sengkatnya dapur, bekas memasak air. Sayang dipang, sebut Item, lagu gere arah sebet simu belae, berita pengeketar ketur. Seperti tidak teman yang membela, berita juga ramai. Sabar tidak menjawab. Dia hisap dalam-dalam asap rokoknya. Buat ni telah sebar, lagu itu ninku cemucut, telah sueku sesampe. Kerjaan ini seperti disembunyikan di ilalang, nampak di rumput kecil. Item baru kembali dari Kute, dia hobi meneguk kopi roasting. Namun bagi Sabar, daripada membeli kopi roasting, dia lebih mau membeli rokok Panama. Maklum hanya sebagai buruh kasar, mangan ongkos di kebun orang. Informasi yang didapat Item dari Kute, dia sampaikan kepada Sabar. Apa saja yang didengarnya dari hiruk pikuk warung kopi, direkam di memorinya dan cerita itulah yang dibaginya kepada sahabatnya yang hidup bagaikan sebatang kara ini. Kune maksudmu Tem, itunin ku cemucut ne. Apa maksudnya disimpan ke ilalang? Akhirnya Sabar bertanya juga. Upesni lagu mehne betehe data tentang kegiatan Berawang Musane ni. Polisi seperti semua tahu persoalan Berawang Musane. Hana si beteh paken Tem? Kenapa mereka bisa tahu? Yah oya seloku betih. Nalamu pelisi ke aku, gelagu si aneh kobar. Yah, mana ku tahu, kau pikir polisi aku. Seperti aneh kobar. Nipong ni, gere keko merene oyane upesni betehe mehne, dabu mergeng. Udah kope, kawan ni, kan tadi kamu bilang polisi tahu semuanya, kenapa marah? Mau kamu pun, balas Sabar. Item melepaskan tawa. Aku pe keberari jemawai, sa berani ngune ku polisi. Aku juga kabar angin, siapa berani nanya ke polisi. Keberle ini,
Kupenge rejerejete, kaum ibu penge kemana sesara itiro keterangane. Eleh buat ni sesilon ken kuning ni emas, kabarlah ku dengar, raja-raja, kaum ibu sudah diminta keterangannya. Pekerjaan ni seperti silau dengan kuningnya emas, sambung item sambil meneguk sisa kopi terakhirnya. Gere perlu imelasi tem, nge nasib ni tubuh, tuah rembege. Kadang pe buat ni nge si hijema, wandele jema munatang pumu, ke arah wisi makul kusisara. Tidak perlu disesali tem, sudah nasib tubuh, tuah badan. Kadang pekerjaan ini udah disumpahin orang. Dari banyaknya orang berdoa, keanada yang terkabul. Sebut sabar, matanya menatap dinding papan yang sudah sangut diasapi zaman. Ah ngeyabar, aku ngetunu ini, gere perlu neh kite bahas persoalan berawang. Buat si perlu ipekeri, me empus ni kusi mikite men ongkosen. Sinume buat tesana sirike, udah tubar, aku ngantuk. Tidak usah dibahas persoalan beruang. Kerjaan kita yang perlu dipikiri. Habis kebun ini, kemana lagi kita kerja? Bukan kerjaan kita tak usah dipikir. Sebut item, sambil menarik upu gunel, yang juga sudah bau asap. Bartelase, opoh ninguk isesah. Lagu sengkat kesahku, hehehe. Bar selimut nih harus dicuci. Susah aku bernafas. Hehehe. Yoh enti sesahwai, oya meh pinung en kaherelo, sejemat ni geram rakering, gelah tabeteng kedep, oya sinobon pesam. Yoh, jangan. Nanti pitaman ikan relo. 1 minggu belum kering. Biarkan compang-camping, itu yang membuat hangat, balas Sabar sambil memejamkan matanya. Saat matanya terkatup, Sabar sempat tersenyum mengingat kisah berawang. Entah apa sebabnya, lelaki lajang mangan ongkosen ini tersenyum.